Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Avatar Langit dan Bumi milik Lo Feng telah mencapai tahap awal Kaisar Dewa. Saat avatar itu menyatu dengan harta karun rahasia dunia Palem, getaran dahsyat menjalar ke seluruh tanah asal. Beberapa makhluk terkuat bahkan mampu menangkap secuil informasi dari peristiwa itu. Makhluk asing di tahap awal Kaisar Dewa dengan harta rahasia sekuat itu, selain penguasa galaksi, siapa lagi yang mampu? Mereka hanya bisa berspekulasi, tapi jawabannya hampir pasti. Penguasa galaksi telah menampakkan diri di puncak gunung raksasa yang terbentuk dari cakar berbulu raksasa. Seorang pria berdiri tegak, topeng di wajahnya memudar perlahan, menampakkan sosok Lo Feng yang sebenarnya. Ia tersenyum ringan. Sepertinya aku gagal menipu saudara Kaisar Qing. Tak lama kemudian, Kaisar Qing muncul di puncak yang sama dan tertawa lebar. Avatar yang begitu kuat, harta rahasia yang begitu luar biasa. Siapa lagi kalau bukan saudara galaksi? Ia menatap takjub pada cakar berbulu yang menopang gunung itu. Apakah ini harta karun rahasia bawaan? Nilainya pasti luar biasa. Jika ditempatkan di gudang harta karun luar angkasa tak terbatas, harganya bisa mencapai 30 hingga 40.000 poin hadiah. Lo Feng mengangguk tenang. Meski pola rahasianya tak seunggul sisa kehidupan khusus, tapi tetap saja ini harta karun rahasia bawaan. Apakah kau menemukannya di domain mimpi? Tanya Kaisar Qing dengan penasaran. Ya, jawab Lo Feng singkat. Satu-satunya yang kudapatkan sejauh ini. Kaisar Qing tertawa kecil. Aku telah berkelana di alam mimpi dan alam pilar surgawi selama bersamaan-samaan dan hanya memperoleh 2. Nilai hartamu ini bahkan mendekati sisa kehidupan khusus. Lo Feng hanya membalas dengan senyuman. Apakah kau tak berencana membawanya keluar dari kota Huyang? Tanya Kaisar Qing. Tidak, jawab Lo Feng. Dunia Palem akan tetap di sini. Kota Huyang ini kini jadi tempat teraman di tanah asal, ujar Kaisar Qing sambil memandangi pemandangan luas. Isolasi kausalitasnya begitu kuat, bahkan aku pun tak dapat menembusnya. Dengan mata kehidupan dan kematian, Lo Feng bisa mengamati keterikatan sebab akibat antara makhluk di dalam dan di luar dunia Palem. Namun bagi orang lain, semua hubungan itu benar-benar terputus. Tak lama, 2 sosok lain turun dari langit. Itu leluhur Guntur dan leluhur Yan Feng. Sungguh harta rahasia bawaan yang luar biasa, ucap Yan Feng dengan kagum. Cakar ini pasti milik kehidupan primordial tingkat tinggi yang telah dipelihara selama era di alam mimpi. Nilainya sebanding dengan sisa kehidupan spesial. Lo Feng menatapnya heran. Leluhur Yan Feng, apakah kau bisa tahu semua itu? Setelah hidup di dunia sumber selama banyak era, aku telah melihat banyak harta rahasia dan sisa kehidupan, jawabnya sambil tertawa riang. Rumor semacam ini sering ku dengar di luar dunia sumber. Leluhur Guntur menatap cakar raksasa itu penuh nafsu. Galaksi, apakah kau berniat menjualnya? Aku bisa menukarnya dengan warisan yang langsung menuntun ke tingkat setengah primordial tercerahkan. Kaisar Qing menatap dengan heran. Warisan tingkat itu sangatlah langka. Namun Lo Feng hanya menggeleng pelan.
tidak untuk dijual. Leluhur Guntur tersenyum tenang. Baiklah, kalau suatu saat kau berubah pikiran, hubungi saja aku. Ia tahu waktu bisa mengubah banyak hal, bahkan niat sekuat Lo Feng. Seketika langit bergetar, sosok lain muncul dari kejauhan. Itu leluhur wilayah ekstrim timur, yaitu Feng Xi. Kini, 5 makhluk terkuat di tanah asal berkumpul di suatu tempat, yaitu Lo Feng, Kaisar Qing, Yan Feng, Guntur, dan Feng Xi. Lo Feng tersenyum samar. Sepertinya hari ini tanah asal benar-benar terhormat. Semua kaisar dewa hadir. Dengan lambaian tangannya, ia menciptakan rumah goa, meja, dan kursi dari energi. Anggur dan buah spiritual muncul, berkilau lembut di udara. Silakan, duduklah, wahai semuanya. Mereka semua duduk. Suasana di antara mereka terasa berat namun hangat, sebuah pertemuan yang jarang terjadi. Feng Xi memecah keheningan dengan tawa riang. Aku sudah lama menebak siapa penguasa galaksi. Kupikir itu Lo He, tapi aku tak percaya karena dia terlalu muda. Dan ternyata benar saja itu kau. Yan Feng menatap Lo Feng dengan penuh rasa ingin tahu. Lo He, apakah kau seorang reinkarnator atau kau benar-benar mencapai tingkatan ini hanya dalam waktu 1000 zaman? Leluhur Guntur menimpali sambil tertawa. Atau mungkin makhluk kuat dari dunia sumber lain yang bereinkarnasi di sini? Lo Feng mengerutkan kening. Bereinkarnasi dari dunia sumber lain, apakah itu mungkin terjadi di tanah asal? Yan Feng mengangguk. Bukan di tanah asal, tapi rumor itu banyak beredar di luar dunia sumber. Leluhur Guntur menatap Lo Feng dalam-dalam. Kau tiba di tanah asal sekitar 1500 zaman lalu. Dalam waktu sesingkat itu, kau mencapai tahap kaisar dewa awal. Kecepatan seperti itu sungguh menakutkan. Kaisar Qing menambahkan dengan kagum. Jika itu bukan reinkarnasi, maka bakatmu melampaui pemahaman kami. Lo Feng tertawa lepas. Anggap saja aku seorang reinkarnator. Ia tak berniat menjelaskan lebih jauh. Para leluhur hanya saling pandang, dalam hati mengakui jika bukan karena kelahiran kembali, maka Lo Feng adalah salah satu talenta paling mengerikan yang pernah muncul di seluruh dunia sumber. Sementara itu, penjuru lain tanah asal, para kaisar dan raja dewa tengah berspekulasi. 9 dari 10 penguasa galaksi itu adalah Lo He, kata Kaisar Yan gelisah. Apakah kau yakin? Tanya Kaisar Wu. Apakah hanya karena harta rahasia di kota Hu yang begitu kuat? Kaisar Yan mendesak. Kau tak merasakan isolasi kausalitasnya melampaui gunung Leiting. Aku bahkan tak bisa mendeteksi kehidupan di dalamnya. Kaisar Xi menimpali dengan suara dingin. Benar, dulu Gunung Leiting dikenal sebagai tempat suci dengan isolasi terbaik. Sekarang kota Huyang melampauinya. Kaisar Yan menggeleng. Harta rahasia sehebat itu tak akan bersinar tanpa pemilik yang lebih hebat. Dan pemiliknya hanya bisa satu, yaitu penguasa galaksi. Ketiganya terdiam. Nama itu saja sudah cukup untuk membuat para kaisar berhati-hati. Sementara itu, di tempat lain, Kaisar Chu berdiri di atas menara batu, memandang jauh ke arah kota Huyang. Cakar raksasa yang menopang kota itu bersinar lembut, menembus awan. Mengungkapkan harta rahasia sekuat itu tanpa takut pada leluhur, hanya satu orang yang berani, yaitu penguasa galaksi. Ia mengerutkan alis, hatinya berdebar. Tapi untuk apa dia menampakkan diri sekarang? Sebuah firasat muncul di benaknya, dan ia segera mengaktifkan token transmisi. Lo Feng, suaranya bergema pelan. Apakah kau penguasa galaksi? Jawaban datang dengan tenang namun mengguncang. Ya guru, akulah penguasa galaksi. Maafkan muridmu karena telah menyembunyikannya selama ini. Kaisar Chu terdiam lama. Darahnya seolah mendidih antara bangga dan terkejut, antara kagum dan gentar. Anak didiknya ternyata adalah makhluk yang mengguncang seluruh tanah asal. Suara Lo Feng terdengar lagi.
Guru, saya sedang menemani dua leluhur dari negara kuno. Setelah semuanya selesai, saya akan datang melaporkannya secara langsung. Senyum tipis perlahan terbentuk di wajah sang kaisar. Baiklah, tidak perlu terburu-buru, katanya lembut. Gurumu tak akan kemana-mana. Di antara para kaisar dan raja di tanah asal, selain Kaisar Qing, hanya satu yang mampu menandinginya, yaitu Kaisar Ming, sosok yang pendiam dan tertutup, namun dengan kehendak spiritual yang begitu kuat hingga bisa mengguncang jiwa siapapun yang mendekat. Selama berinteraksi, Kaisar Ming sempat memberikan hadiah kepada Lo Feng berupa diagram binatang bencana, warisan teknik kehendak spiritual yang sangat langka. Kaisar Ming waktu itu berkata bahwa teknik ini tak akan cocok sepenuhnya dengan jalanmu, tapi mungkin bisa menuntunmu satu langkah lebih jauh. Keduanya berbeda jalur, namun sama-sama telah menembus batas kehendak spiritual hingga hampir menyentuh ujung kekuatan spiritual tanah asal. Sekarang Kaisar Ming bergumam dalam hati, Lo He, akankah dia benar-benar menjadi penguasa galaksi? Sungguh bakat yang luar biasa. Namun, ia segera tersenyum. Ia telah menyaksikan banyak bakat besar tumbuh dan gugur. Bagi Kaisar Ming, jalan kultivasi bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling lama bertahan dalam kegelapan. Di rumah gua Lo Feng, leluhur Yan Feng berkata, untuk mencapai pencapaian seperti itu dalam waktu sesingkat ini, sungguh luar biasa. Dengan kekuatanmu sekarang, kau bisa berdiri di antara para penguasa dari miliaran dunia. Lo Feng tersenyum tipis. Bisakah mereka melompat keluar dari sangkar jalinan? Semua orang terdiam. Kata-kata itu seperti petir yang membelah keheningan. Leluhur Feng Xi berkata, melompat keluar dari sangkar jalinan sulit bahkan bagi mereka yang mencapai tingkat kehidupan primordial tingkat tinggi. Itu sudah termasuk legenda. Lo Feng berkata, jadi meskipun seseorang memiliki bakat luar biasa, apa gunanya jika tidak bisa melompat keluar dari sangkar itu? Yan Feng menimpali, tetap saja bakat besar bisa memudahkan seseorang menjadi setengah primordial. Aku sendiri setelah berkultivasi selama beberapa era baru mencapai tahap akhir Kaisar Dewa. Leluhur Guntur melanjutkan, aku bahkan meninggalkan jalur pencerahan dan memilih garis primordial, tapi kau Lo He, jalurmu akan lebih mulus. Lo Feng berkata, jalan kultivasi tidak bisa dipaksakan, satu langkah setiap waktu, satu pencerahan setiap era. Yan Feng menatap Lo Feng dengan tatapan penuh penilaian. Lo He, aku sudah mempelajari semua riwayatmu. Kudengar kau punya konflik dengan 3 bangsawan dari negara angin api, yaitu Dian, Disi, dan Diwu. Lo Feng menghela napas. Diwu pernah mengancamku. Ia bersumpah akan memusnahkan seluruh sekte Sungai Pedang tempatku bernaung. Untungnya guruku Kaisar Chu turun tangan saat itu. Yan Feng menjawab, Diwu memang kejam, bahkan terhadap darah dagingnya sendiri. Ia pernah menyergap gurumu hingga terjerumus ke sungai darah tercemar, hampir mati di sana. Kalau bukan karena keberuntungan yang luar biasa, mungkin memang sudah tiada. Lalu, apa yang ingin kau lakukan terhadap ketiga orang itu? Leluhur Guntur berkata santai, kalau ada perseteruan, habisi saja. Lo Feng berkata, Diwu pantas mati, tapi 2 lainnya biarlah diusir saja dari tanah asal. Sebelum kata-katanya berakhir, mata semua leluhur berkilat tajam. Mereka menatap jauh ke arah lembah es Tianji, tempat saluran teleportasi tanah asal berada. Di tempat itu, Dian berdiri di depan kolam gelap dan dalam. Ia tahu sesuatu telah berubah. Difu berkata, Dian, kau di sini untuk apa? Dian menjawab dengan dingin, kau tidak perlu tahu. Tanpa sepatah kata lagi, ia melompat ke dalam kolam teleportasi. Kilatan cahaya pelangi muncul dan lenyap. Ia telah melarikan diri keluar dari dunia sumber. Difu menghela napas. Dia keras pada musuh,
keras pada diri sendiri, itulah Dian. Di sisi lain, di atas langit tanah asal, para leluhur memandangi arus cahaya yang baru saja memudar. Leluhur Guntur berkata, "Cepat sekali kaburnya, peka juga anak itu." Lo Feng tersenyum riang. "Biarkan saja, yang berdosa besar harus mati, sisanya tidak perlu diperhitungkan." Yan Feng tertawa kecil. "Lo He, kau terlalu baik." Begitu kata-kata itu keluar, angin tak kasat mata berhembus. Dalam sekejap, Diwu dan Disi, dua makhluk tingkat kaisar, hancur menjadi debu tanpa suara. Diwu menjerit dalam batin, "Jadi ini karena Lohe." Disi meraung marah, "Mengapa? Mengapa aku juga dihabisi? Lohe, kau kejam." Namun amarah mereka menguap bersama kesadaran yang memudar ke dalam kegelapan abadi. Sejak hari itu, 5 raja tingkat kaisar, yaitu Diyuan, White Demon, Lando, Diwu, dan Disi telah tiada. Tanah asal bergetar, rasa takut menyelimuti seluruh wilayah. Siapa yang berani menentang penguasa galaksi ketika dua leluhur kuno berdiri di sisinya? Yan Feng tertawa santai. Serangga seperti mereka hancur pun tak meninggalkan jejak. Lo Feng menjawab, "Bagi mereka, hidup sudah lama cukup panjang. Kini hanya kembali ke hakikat tanah asal." Kaisar Qing berkata, "Saudara Lohe, klonmu kali ini luar biasa. Apakah teknik rahasiamu sudah selesai?" Lo Feng mengangguk. "Ya, akhirnya sempurna." "Jadi, apakah kau akan meninggalkan alam sumber?" tanya Kaisar Qing. Lo Feng menjawab, "Ya, setelah semua urusan tanah asal selesai, aku akan segera pergi." Dan membagongkan